Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Hairan SPD. Mari kita belajar mata pelajaran PKN kelas 9 semester 1, yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam video kali ini akan saya bagi menjadi 3 part atau bagian untuk setiap subtema. Peta konsep pada video kali ini yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yakni mempelajari tema yang pertama, yakni penerapan Pancasila dari masa ke masa. Poin A, yakni penerapan Pancasila dari masa ke masa. Para pendiri bangsa sepakat menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki perbedaan di setiap masanya. Berikut adalah penerapan Pancasila dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang ini. 1. Masa awal kemerdekaan. Dalam periode ini berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. Periode ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan pemberontak untuk mengganggu stabilitas negara. A. Gerakan komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. B. Pemberontakan DITII yang ingin mendirikan negara dengan dasar agama Islam. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. E. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling. 2. Masa Orde Lama. Periode ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang berarti setiap keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila, yaitu Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ketika mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDIK. Guna mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan juga kepribadian nasional. 3. Masa Orde Baru. Periode ini berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Pada periode ini, negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah beliau menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Presiden Soeharto mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sekaligus mengatasi paham komunis di Indonesia. Presiden Soeharto mengganti demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa penyelewengan, yakni demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintahan. Selain itu, Presiden juga memegang kendali lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 4. Masa Reformasi. Masa Reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Akibat desakan masyarakat Indonesia, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Sebagai gantinya, Wakil Presiden Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada perspektif Pancasila, gerakan reformasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang
dengan melakukan perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan dan penyelenggaraan negara. Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya atau isinya belum mampu diwujudkan secara real atau nyata. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video kali ini. Nantikan video yang kedua dan ketiga. Belajar layaknya mendayung ke hulu. Jika tidak maju, maka akan terhanyut ke bawah. Selamat belajar, berjuang, bertakwa.